Inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Selamat malam, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan. Tetap semangat dan makin teguh dalam iman kepada Tuhan Yesus. Malam ini kembali berjumpa melalui sapaan kasih dan ketukan cinta Tuhan dalam satu tema yang mengatakan di dalam Tuhan ada penebusan yang berlimpah-limpah. Lukas pasal 14 ayat 21 sampai 22 mengatakan, kemudian hamba itu melaporkan, Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian, masih ada tempat. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Saudara, ketika bangsa Israel dalam perjalanan menuju Kanaan tanah perjanjian, salah satu bentuk pemeliharaan Tuhan yang sungguh indah ialah dan luar biasa, bahkan dikatakan pemeliharaan yang sangat unik ialah memberikan makanan dari langit, yaitu manna. Manna tersedia begitu melimpah di antara ribuan umat. Dan satu hal yang luar biasa dari manna ialah, dari pemberian Tuhan itu ialah, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikianlah sesungguhnya gambaran hidup di dalam Kristus. Sebuah pemberian cuma-cuma kepada semua manusia. Di dalam Kristus kita tidak pernah kekurangan. Hanya saja hati kita yang sering merasa cemas, khawatir, dan ragu. Mazmur 130 mengingatkan kita kembali bagaimana Tuhan banyak sekali melakukan pembebasan. Tidak ada satupun orang yang berdosa jika bertobat dan datang kepada Yesus yang menjadi kecewa. Seperti firman Tuhan saat ini, pintu ampun dan maaf selalu terbuka bila kita datang kepada Yesus. Hati Tuhan mencari dan terus mencari. Saudara, kita ingat kisah John Bunyan, seorang misionaris kelahiran Inggris, walau diderah kemiskinan sebagai anak seorang tukang tambal panci, tetapi semangatnya untuk bertakan Injil tidak pernah pudar. Dan salah satu ayat yang memberinya inspirasi dalam menyatakan melakukan misi Allah itu ialah ayat yang ke-22 bacaan kita. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Saudara, selain John Bunyan, misionaris Brenner ketika melakukan misi Allah di India juga selalu menyuarakan pertobatan. Dengan lantang Brenner mengatakan, hai orang-orang yang belum bertobat, bertobatlah. Ada tempat tersedia bagimu di dalam Yesus. Di dalam Kristus ada kecukupan bagimu. Karena dalam Dia saja ada penebusan yang berlimpah-limpah. Saudara, kita ingat juga kisah perkataan anak yang hilang dalam Alkitab. Ketika ia jauh dari orang tuanya, jauh dari bapaknya, ia mengatakan dalam hatinya, betapa banyaknya orang upahan yang berlimpah-limpah makanannya.
di rumah Bapakku, tetapi aku di sini terancam mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Itu sebuah suara pertobatan. Saudara, bersyukurlah karena kita telah menjadi anak-anak yang telah menikmati kehidupan yang berlimpah-limpah di dalam Yesus Kristus. Kita berdoa, ya Tuhan, hanya Engkaulah sumber hidup, sumber kedamaian dan ketenteraman. Hanya Engkaulah yang selalu memberi apa yang kami makan, mencukupkan apa yang kami minum dan pakai. Dan lebih daripada itu, hanya Engkaulah yang telah menebus kami. Hanya Engkau jugalah yang selalu membukakan kami pintu ampun setiap saat. Hari ini kami sudah menikmati perjuangan hidup yang tidak mudah. Di dalam pekerjaan kami, mulai studi anak-anak dan cucu kami, juga pelayanan, pengabdian kami bagi bangsa, bagi negara, bagi keluarga. Kiranya hari ini kami tidak luput menyatakan misi Allah di tempat di mana kami berada, karena misi Allah telah menjadi bagian dari panggilan hidup kami. Kami juga bersyukur untuk kekuatan iman, kesembuhan dari sakit penyakit buat orang tua dan saudara kami yang lainnya, kekuatan menjalani COVID-19, kekuatan menjalani duka cita. Topangan-Mu menjadi satu-satunya sandaran kami setiap hari. Malam ini kiranya perlindungan Tuhan tidak beranjak dari kehidupan kami hingga besok pagi. Saudara, untuk semua harapan yang masih tersisa itu, perjuangan-perjuangan yang masih kita dambakan, mari buka hati dan iman di hadapan Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.